Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, guys, seneng banget. Kali ini aku bikin konten yang agak berbeda dari konten-konten sebelumnya. Kali ini aku kedatangan bintang tamu. Boleh dong dikenalin sedikit? Oke, perkenalkan nama saya Dewi Aprilia Keisha. Kalian bisa cek IG aku Keisha Dewi Aprilia. Langsung ya, baru opening langsung. Yes, Keisha Dewi Aprilia. Selaku founder dari Kelas Bekasi, Organizer Debreu dan Galeri Debreu Collection. Ya, jadi agak spesial nih tamu aku karena di usia masih muda ini, Dedeu ini bisa mendirikan kelas modeling, terus juga galeri Dedeu Collection. Kalian bisa sewa-sewa gaun pre-wedding atau untuk wedding kalian. Tapi ada yang menarik dari Dedeu ini, jadi kita sama-sama ngobrol. Kita tuh kenal dari tahun berapa ya? Tahun 14 ya? 14-an, 15 lah, udah lama banget. Cuma dulu kenal di model, cuma nggak sempet ngobrol, cuma tahu oh itu namanya Dedeu segala macem deh. Terus baru-baru ini aja kita sering collab bareng, sering kerja bareng gitu. Ada yang menarik karena di balik kesuksesannya sekarang, ternyata dulu itu Dedeu pernah menjadi korban bullying. Nah, buat teman-teman, aku berharap banget kalian bisa mengambil hal positif dari video aku kali ini. Jadi Dewi akan menceritakan nih gimana pengalamannya. Awalnya gimana Dewi? Pas kelas berapa tuh atau pas umur berapa kamu? Kalau bullying itu di saat aku SMP kelas 1 karena kita kan yang beranjak ke dewasa juga kan, juga masih labil atau segala macem. Di kelas SMP itu 1 dan kelas 3 karena kan beda-beda juga kan temennya. Nah kebetulan kelas 1 sama kelas 3 itu balik lagi temennya itu lagi sekelas itu lagi. Nah jadi kayak aku tipikalnya itu nggak suka yang namanya kita belajar teori-teori gitu, karena aku lebih suka yang praktek gitu kan. Nah karena dulu aku ya mungkin menurut mereka itu aku udah bodoh, terus juga sempat ngomong ke kamu, kamu tuh bodoh gitu, on gitu kan? Pernah sampai aku nyari temen kelompok tuh bener-bener muter. Dan akhirnya ya setiap aku mau kerja kelompok itu ya aku nggak punya kelompok sama sekali. Jadi nggak ada yang mau sekelompok sama nggak ada sama sekali. Itu alasannya karena mereka Ya aku nggak pintar, terus juga kayak aku nggak kaya, terus juga orang tua aku kan pekerjaannya wira swasta gitu, dan teman-teman aku banyak yang kerja kantoran, jadi kayak membandingkan lo tuh bapaknya nggak kerja kantoran tuh, itu sih jadi ada banyak faktor gitu di SMP. Kamu berarti ngelihat itu juga ya, maksudnya kayak berteman tapi ngelihat kekayaan temennya gitu ya. Terus habis itu apa lagi yang terjadi tuh waktu SMP? Ya itu, jadi kayak aku karena waktu zaman SMP kan aku nggak berani yang namanya ngomong ke orang tua, karena kan aku mikir oh iya orang tua aku nafkahin aku, ngeluarin biaya banyak segala macam, jadi aku suka namanya ke BK, jadi aku curhat, jadi kayak mulai dari psikiater aku cerita, kan di situ di BK tuh banyak waktu SMP, aku cerita segala macam, terus sampai wali kelas pun juga aku ceritain, karena dia guru agama, jadi kayak dia mengingatkan oh yaudah sholat segala macam untuk kita sabar gitu. Ya udah selama 3 tahun aku rasain aja untuk menumpukan yang namanya bullying, sampai dikatain tadi terus pernah dilabrak gitu, masih kayak kalau dilabrak sih enggak sih, kayak cuma nggak ada teman aja gitu. Nah terus juga ya aku kayak waktu SMP jualan roti untuk menambah keuangan ya aku. Allah, sempat jualan roti. Terus teman-teman kamu responnya gimana tuh pas kamu jualan? Responnya sih karena kalau jualan roti itu di kelas 2. Nah kalau untuk di kelas 2 itu aku nggak nggak merasakan namanya bullying, jadi cuma kelas 1 sama 3 kalau jualan roti ya kelas 2 untuk menambah uang jajan aku, karena kan aku harusnya angkot segala macem gitu, jadi ya nggak mungkin dong kita ngerengek kayak minta ke orang tua gitu, walaupun orang tua aku ada, tapi ya itu orang tua aku tidak mendidik untuk kayak ini loh ayah ada duit segini-gini gitu, memfasilitasi gitu aku. Terus pas kelas 3 mereka stop apa gimana? Masih ada yang ngata-ngatain? Nah itu kelas 3 itu memuncak. Oh malah puncaknya itu di kelas 3 Iya, jadi kayak aku sakit, itu nggak ada yang jenguk sama sekali. Nggak ada yang jenguk sama sekali. Terus juga ya UN kan, ya kalau misalkan kelas 3 kan banyak yang namanya kerja kelompok, jadi aku lebih kayak mohon-mohon sama mereka, kayak
please dong, aku masuk kelompok ini, dan itu banyak yang nolak-nolak. Terus alasannya juga, karena ya itu masih seperti itu, seperti sama kayak kelas 1 gitu. Ya udah, terus aku sampai dibilang sama guru aku kayak, kok ini nggak ada yang nerima Dewi gitu. Sampai apa, ya udah malu, akhirnya aku ngerjain sendiri atau segala macam gitu. Oke, terus beranjak SMA nih. Waktu SMA gimana sih? Kalau SMA, alhamdulillah aku tidak merasakan bullying dari seorang teman, tapi Jadi yang mana ya teman-teman? tapi dari seorang pasangan. Dari pacar kamu tuh, kamu diapain sama pacar kamu? Kalau ya pokoknya untuk kalian jangan terlalu bucin sama pasangan. Tuh, untuk bucin-bucin, gak usah ngerasa. Kameramen tolong. Jadi kalian gak usah yang namanya kalau masa SMA, masa sekolah, kalau menurut aku tidak seperti kayak ketika kalian sudah lulus kuliah atau segala macam, karena ya itu kayak antar jemput menurut aku udah biasa gitu. Tapi kalau apa namanya kayak aku sayang kamu atau segala macam, itu bullshit. Oh gitu. Jadi dulu pas kelas berapa tuh punya cowok itu? Kelas 1. Kelas 1, kamu pacaran sama si cowok ini. Terus dia ngebully gimana tuh? Ya ngebully, jadi kayak ya namanya juga wanita kan ya, jadi kayak waktu SMK itu aku kan karena paskib, jadi aku nggak mengenal yang namanya make up. Ya udah, yang penting menurut aku kayak baby, bedak baby, lipstick, lip gloss itu is okay gitu kan. Nah ya udah, akhirnya mungkin karena dia pengen pindah ke lain hati, yaitu jadi kayak perselingkuhan, terus juga kayak fisik gitu, kayak kekerasan fisik gitu. Jadi terus dia juga nyelingkuhin kamu, terus dia juga suka main fisik sama ya kamu. betul, main tangan atau segala macem. Terus juga perkataan kayak sebenarnya titik perubahan aku di seseorang, ya namanya juga kan cinta, kita udah yakin, apalagi wanita cinta gitu monyet kan sih. bucin lah, jadi kayak lo tuh guru, lo tuh gendut, jerawatan, terus juga hitam. Ya kayak diri aku tuh nggak berguna. Terus gitu. ngapain dia mau pacaran sama lo? Maksudnya kan dia kan cowok lo ya. Terus dia tapi tega-teganya gitu loh ngomong kayak gitu. Membandingkan ya mantannya segala macam, dan akhirnya kayak oke, di sini adalah titik aku untuk berubah. Dari SMP aku dibullying, terus juga dari apa sih namanya, dari SMK, dari SMK aku bener-bener ngerasain kayak lo tuh harus bener-bener berubah gitu. Dengan terniannya kata si mantan lo itu yang bilang lo segala macam lah kekurangan fisik itu diungkapin sama dia gitu. Terus akhirnya gimana tuh cara kamu untuk lepas dari si cowok itu? Kadang kan kalau cowok kasar kayak gitu tuh dia sebenarnya kadang-kadang dia sayang gitu, dia nggak mau kehilangan. Terus caranya gimana kamu putusin? Enggak sih, sebenarnya dia yang mutusin, karena aku nggak suka. Karena aku nggak bisa yang namanya ngemutusin laki-laki. Dia ini bucin sekali ya. Di balik itu aku banyak bucinnya gitu. Jadi kayak oke, aku udah dikatain, dikatain, ya udah sampai aku mohon-mohon dulu tuh, mohon-mohon sampai nangis-nangis untuk untuk mempertahankan. Tapi ya namanya juga takdir kan. Itu sebagai pengalaman aja. Share buat pengalaman aja atau buat teman-teman semua. Jadi kita tuh pernah pasti ada yang namanya di titik terendah dalam hidup, dan kalau misalnya kalian lagi merasakan itu, sedang merasakan itu, jangan pernah merasa sendiri dan coba untuk bangkit. Dan Bedew ini pernah merasakan hal itu, terus lama-lama dia bangkit dan dia menjadikan omongan-omongan bully tentang fisiknya itu menjadi sebuah motivasi. Akhirnya dia berusaha untuk lebih merawat diri, dan sekarang apa yang terjadi? Iya, sebenarnya sih bangkit tidak ya, kayak maksudnya kayak dulu aku kayak sempet frustasi, jadi kayak dulu pas di kelas itu, kelas SMK itu, jadi kayak aku sering bengong sampai ada pikiran untuk bunuh diri. Oh gitu. Bunuh diri, jadi kayak apa gue bunuh diri aja kali ya gitu, karena udah capek banget gitu, kayak gue kenapa sih gitu, apa salah gue di dunia ini, bener-bener sampai mau dulu ya, dulu banget gitu. Dan akhirnya kayak ya itu butuh waktu untuk kayak ya itu deketin diri sama Allah juga kan, suruh ngaji segala macam. Akhirnya ya udah kita apa namanya, mengistirahatkan diri aja gitu, bahwa sebenarnya sih kalau untuk bunuh diri bukannya jalan terbaik sih ya. Iya kayak karena menggunakan hidup lo masih panjang banget gitu kan. Terus karena ya itu emosi sesaat sih, kayak ya kayak nggak berguna loh gitu.
Akhirnya setelah SMA Oke, setelah SMA, aku kuliah gitu. Tapi kalau kuliah kita beranjak ke dewasa, otomatis kita cara berpikirnya pun berbeda-beda. Jadi kayak apa namanya, lebih instan. Jadi kayak tidak mau memikirkan kayak aku merasakan juga di kuliahan. Jadi kayak aku nggak punya teman karena kan emang waktu kuliah bener-bener kayak aku model terus juga bikin manajemen atau segala macam. Jadi tidak memikirkan namanya materi karena capek banget kan gitu kan. Karena ya udah akhirnya aku lambat wisuda dan apa sih namanya, lambat wisuda tidak, dan teman-teman aku nggak ada sama sekali, sama kayak di SMP. Tapi aku tidak terlalu nggak terlalu lebih ke tekanan ke SMP gitu. gitu nggak kayak tekanannya nggak separah waktu SMP dulu, Beda gitu. jadi kayak ya udahlah terserah lu mau teman sama gue, udah terserah, yang penting gue nggak nggak ngerebetin mereka gitu, karena ya udah gue yang makan, gue yang nyari duit, kenapa mereka yang ribet gitu. Karena mungkin posisinya kamu pas kuliah itu kamu udah bisa mengeksplor diri kamu. Ketika kuliah itu kan waktu SMP benar-benar kamu nggak tahu kan harus ngapain. Nah pas kuliah ini agak sedikit lebih ringan karena kamu punya kesibukan. Dan itu ceritain deh, itu gimana tuh akhirnya kamu bikin apa? Ya, jadi aku awalnya jadi ikut komunitas model. Aku tanya, bener-bener aku tanya gimana sih kamu jadi model, walaupun aku gendut segala macam. Ya aku tanya, terus juga aku gabung, terus juga ya pas di model itu kita belajar yang namanya jalan catwalk pakai heels, dan aku nggak pernah yang namanya pakai heels. Tapi itu karena niat aku untuk kayak gue bisa loh, gue harus buktiin kalau misalkan gue nggak seperti kayak teman-teman gue dulu, nggak seperti kayak pasangan gue dulu gitu, nggak seperti kayak mantannya segala macem gitu. Gitu. Akhirnya mulai deh tuh bikin apa dulu pertama masuk model dulu, terus habis itu lanjut ke buka usaha galeri DBD Collection, terus lanjut ke manajemen model, organizer DBD, bisa disebut Putri DC. Wow. Dari tahun 2016 sampai pasti kan awalnya nggak langsung banyak loh, itu awalnya gimana deh kamu ya beli itu dulu? Aku jadi reseller dulu baju online shop. Waktu itu aku ngambil dari Bandung gitu, karena kan murah dan orang Indonesia itu tidak melihat dari kualitas. Jadi ya udah, yang penting murah, gaya bagus, ya udahlah pakai gitu, jualin gitu. Jadi ya lumayan lah, keuntungan satu produk itu 20.000 untuk lumayan buat nambahin jajan gitu. Habis itu tadi banyak banget kalian bisa dengar sendiri, mulai dari Galeri Dedo tuh menyewakan gaun, terus juga dia buka kelas modeling juga, terus bikin event ya, sering banget bikin event ya, terus make up juga luar biasa. Jadi teman-teman harus mencontoh nih dari Dedo, jadi dia bisa bangkit dan mengeksplor dirinya untuk membuat karya, juga untuk merangkul anak-anak muda ya. Kalau menurut aku ngeliatnya kayak merangkul nih anak-anak yang ngerasa minder. Udah, modeling itu bukan hanya yang cantik, tinggi, kurus, tapi kalau misalnya kamu pengen jadi model tapi kamu ngerasa punya kekurangan, udah masuk aja di kelas Bekasi ini gitu. Keren banget. Yaudah, terakhir nih Dew, pesan-pesan kamu deh buat para subscriber aku apa? Oke. Untuk bagi kalian nih yang masih muda, jangan menyita waktu, benar-benar harus dimanfaatin, karena ketika kalian sudah beranjak dewasa itu benar-benar kalian tidak memikirkan untuk proses. Jadi ketika kalian udah umur 22, 23, sebenarnya itu kalian sebenarnya menikmati hasil proses, bukan berproses. Baru mulai proses gitu. Jadi benar-benar masa muda kalian boleh belajar, tapi kalian juga harus punya ilmu di luar gitu. Jadi kayak apa sih ilmunya segala macam, sesuaikan dengan hobi kalian. Kayak jadi formal terus jalan, dan non formalnya kalian menggali potensi. Karena sebenarnya aku juga nih sebagai guru kayak mengamati ya murid-murid aku semuanya itu kayak lo tuh nggak harus pintar matematika gitu. Misalnya kalau lo ngerasa lo kurang di matematika, lo juga bisa lo memperdalam ilmu yang lain. Passion kamu tuh apa, bisa kamu kembangkan gitu. Lo channel gue keren banget deh hari ini. Luar biasa banget. Gitu. Makasih banyak ya dia udah mau cerita sama teman-teman semua. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang baik dari video ini. Oke, makasih banyak yang udah